Perkenalkan, saya Desi Dwi Purwanti. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Implementasi Analisis Sentimen dalam Chatbot Berbasis GPT untuk Optimalisasi Pengalaman Pengguna. Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, chatbot semakin digunakan di berbagai bidang untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna. Agar diterima dengan baik, chatbot harus mampu menciptakan interaksi yang natural dan menyerupai percakapan manusia. Chatbot perlu mengenali dan memahami emosi pengguna untuk memberikan respon yang relevan dan sesuai. Respon yang mengandung emosi dapat meningkatkan kualitas interaksi dan membuat pengguna merasa lebih dihargai. Studi menunjukkan bahwa chatbot yang bisa mengekspresikan emosi dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas layanan. Chatbot berbasis emosi berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas interaksi dengan pengguna. Banyak chatbot gagal memahami atau merespon emosi pengguna, sehingga interaksi terasa kurang personal dan tidak memadai. Ketidakmampuan chatbot dalam memahami emosi dapat menurunkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Jika tidak diselesaikan, hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya beberapa risiko berikut. 1. Frustasi pengguna dapat mengurangi penggunaan chatbot dan beralih ke solusi lain. 2. Chatbot yang tidak responsif secara emosional dapat menurunkan citra dan kepercayaan merek. 3. Chatbot yang tidak tanggap emosi cenderung memperpanjang percakapan dan meningkatkan beban kerja agen manusia yang harus menangani masalah yang seharusnya dapat diselesaikan oleh chatbot. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam integrasi analisis sentimen dan model GPT yang dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam chatbot. Berbagai studi tentang model GPT menunjukkan aplikasi generatifnya dalam berbagai tugas, tetapi tidak mencakup analisis sentimen untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan nada respon. Sedangkan, penelitian lainnya memanfaatkan analisis sentimen untuk menyesuaikan respon chatbot. Namun, model ini tidak menggunakan GPT untuk menghasilkan respon adaptif berbasis emosi. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya mengevaluasi keberhasilan teknis chatbot, tetapi tidak mengeksplorasi pengaruh langsung terhadap pengalaman pengguna secara menyeluruh. Penelitian ini mengusung keaslian dalam pengembangan chatbot dengan mengintegrasikan dua teknologi terdepan, yaitu model GPT dan analisis sentimen. Kebaruan dan kontribusi penelitian ini terletak pada proses analisis sentimen yang dijadikan dasar dalam menentukan nuansa emosi pada respon chatbot. Penelitian ini berusaha menyelesaikan masalah yang ada dengan metode baru. Modul analisis sentimen dikembangkan menggunakan layanan Azure Text Analytics tanpa memerlukan pengetahuan teknis tingkat tinggi tentang komputasi kecerdasan buatan, sehingga memudahkan pengembang dalam merancang chatbot yang interaktif. Berikut adalah aspek aslian yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. 1. Integrasi GPT dan analisis sentimen. 2. Evaluasi efektivitas teknologi gabungan. Dan 3. Panduan implementasi praktis. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengoptimalkan pengalaman pengguna chatbot dengan memanfaatkan analisis sentimen untuk menciptakan interaksi yang lebih empatik dan sesuai dengan emosi pengguna. Secara khusus, tujuan penelitian ini mencakup 1. Mengembangkan pengetahuan emosi chatbot, 2. Mengembangkan model chatbot yang responsif secara emosional, dan 3. Evaluasi dampak analisis sentimen terhadap kepuasan pengguna. Arsitektur sistem chatbot terdiri dari beberapa komponen utama yang dijelaskan pada gambar berikut. Antarmuka berupa aplikasi web dalam bentuk platform chat yang langsung terhubung dengan back-end. Pengguna mengirim pesan langsung ke sistem back-end melalui antarmuka ini. Back-end berfungsi sebagai pusat pemrosesan pesan pengguna. Semua komponen yang terkait dengan pemrosesan pesan dan pembentukan respon dikelola di sini. Back-end menerima input dari antarmuka pengguna, mengelola alur kerja, dan mengirimkan respon kembali ke pengguna. Azure OpenAI bertugas menghasilkan respon berbasis teks. Model GPT menerima masukan dari pengguna melalui back-end chatbot, lalu menghasilkan respon yang sesuai berdasarkan konteks. Layanan Text Analytics menganalisis sentimen input pengguna. Hasil analisis sentimen digunakan untuk menentukan nada respon yang akan diberikan oleh model GPT. Azure AI Search digunakan untuk mencari informasi dari dokumen sumber atau dokumen referensi lainnya.
Proses implementasi chatbot dimulai dengan mengumpulkan informasi dari dokumen FAQ yang telah ada. Setelah data dipersiapkan, dokumen FAQ diunggah ke kontainer di Azure Storage Account. Hal ini memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap data yang akan diproses oleh chatbot. Untuk memulai pengembangan, akun Azure dibuat yang memberikan akses ke berbagai layanan yang diperlukan untuk implementasi chatbot, termasuk Azure OpenAI, Azure AI Search, dan Azure Text Analytics. Setelah akun Azure dibuat, kunci API dan endpoint diperoleh. Ini diperlukan untuk autentikasi saat melakukan panggilan ke layanan-layanan tersebut. Tahap pembuatan model deployment dilakukan untuk mengkonfigurasi model GPT yang akan digunakan pada chatbot. Proses pembuatan model deployment dilakukan melalui Azure OpenAI Studio yang menyediakan antarmuka khusus dan alat untuk eksperimen serta manajemen model AI termasuk berbagai versi model GPT. Model GPT-35 Turbo dipilih dalam pengembangan chatbot karena beberapa alasan berikut. 1. Efisiensi dan kecepatan respon. 2. Kemampuan bahasa alami yang unggul. 3. Optimasi biaya. Dan 4. Fleksibilitas dalam penyesuaian respon. Setelah deployment aktif, eksperimen dilakukan pada Azure OpenAI Studio melalui fitur Playground untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan API dan memeriksa respon model dalam berbagai skenario percakapan. Peran Playground sangat penting dalam tahap ini agar dapat memahami dan menguji respon model sebelum integrasi ke dalam aplikasi. Selanjutnya, fungsi untuk melakukan pencarian di Azure AI Search dikembangkan. Data FAQ yang diunggah sebelumnya diindeks menggunakan Azure AI Search yang memungkinkan pencarian informasi secara efisien berdasarkan input pengguna. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan sistem akan mencocokkan pertanyaan tersebut dengan data yang ada dalam indeks untuk memberikan respon yang relevan. Fungsi yang memanfaatkan Azure Text Analytics untuk analisis sentimen input pengguna juga disusun pada tahap ini. Fungsi ini membantu dalam mengidentifikasi emosi pengguna yang akan mempengaruhi cara chatbot dalam memberikan respon. Setelah menganalisis sentimen, chatbot akan menyesuaikan nuansa respon berdasarkan hasil analisis tersebut. Misalnya, jika sentimen pengguna positif, chatbot akan memberikan respon yang lebih ceria, sedangkan jika negatif, respon akan lebih empatik. Fungsi yang menggunakan Azure OpenAI untuk menghasilkan respon berbasis input pengguna juga dikembangkan. Jika tidak ada jawaban yang relevan ditemukan dalam data FAQ, chatbot akan menghasilkan respon berbasis model GPT yang akan dikonfigurasi. Pengujian dilakukan terhadap setiap fungsi dalam chatbot untuk memastikan semua aspek termasuk pencarian informasi, analisis sentimen, dan respon dari GPT berjalan dengan baik. Pada pengujian akurasi sentimen, kode sedikit dimodifikasi untuk menampilkan nilai sentimen yang terdeteksi dan nilai tone yang merepresentasikan nada emosi pada respon chatbot. Sebelum masuk ke pembahasan hasil pengujian, saya akan menampilkan video demo aplikasi chatbot yang telah dikembangkan. Di sini, saya coba memberikan input dengan sentimen positif maupun negatif untuk melihat seberapa baik pemahaman emosi chatbot. Selanjutnya, dilakukan pengujian akurasi sentimen. Input pengguna diuji dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral, untuk memastikan analisis sentimen konsisten dengan makna sebenarnya dari input pengguna. Hasil pengujian akurasi sentimen kemudian dianalisis menggunakan metrik precision, recall, F1 score, dan accuracy. Dalam konteks pengujian sentimen dengan 3 jenis sentimen, perhitungan true positif, false positif, false negatif, dan true negatif menjadi lebih terperinci karena setiap jenis sentimen harus dipertimbangkan secara terpisah. Dari 100 input yang diuji, berikut adalah ringkasan detail untuk masing-masing sentimen. Precision 90% berarti dari semua prediksi sentimen, 90% diantaranya adalah benar. Recall 90% menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sebagian besar data yang relevan untuk setiap kategori sentimen.
F1 score 90% menandakan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara kemampuan menghasilkan prediksi yang benar atau precision dan mendeteksi seluruh data yang relevan atau recall. Akurasi 93,3% menunjukkan bahwa dari seluruh prediksi, 93,3% diantaranya berhasil diprediksi dengan benar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model analisis sentimen memiliki performa yang baik dalam mengidentifikasi sentimen dasar dari input pengguna. Sedangkan, kesalahan cenderung terjadi pada input yang mengandung ekspresi halus, pernyataan negasi, kosakata khusus domain, atau perlu pemahaman kontekstual yang lebih mendalam. Selanjutnya, dari hasil pengujian fungsional diperoleh tingkat akurasi chatbot sebesar 88%. Hal ini menunjukkan bahwa chatbot mampu menghasilkan respon berbasis konteks input pengguna, serta mencari dan menampilkan informasi yang sesuai dari dokumen sumber. Kemudian, pengujian kualitas respon dilakukan untuk menilai kualitas respon yang diberikan oleh chatbot. Kualitas diukur dari beberapa aspek, yaitu 1. Aspek relevansi. Rata-rata skornya mencapai 4,36, menunjukkan bahwa chatbot umumnya memberikan respon yang sesuai dengan pertanyaan. Beberapa pertanyaan masih mendapatkan skor rendah dalam relevansi karena informasi yang disajikan kurang tepat atau terlalu banyak informasi tambahan yang kurang relevan dengan pertanyaan utama. 2. Aspek kejelasan, skor rata-ratanya mencapai 4,5, menandakan bahwa respon cukup jelas dalam pemaparan. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam beberapa pertanyaan mengalami kelebihan informasi atau istilah yang tidak sederhana sehingga dapat mengaburkan maksud respon. Yang terakhir, aspek kelengkapan, skor rata-rata mencapai 4,45. Chatbot menunjukkan performa cukup baik dalam memberikan jawaban yang lengkap. Beberapa jawaban kurang lengkap, terutama dalam menjawab pertanyaan yang membutuhkan informasi detail dari FAQ yang tidak tersedia, sehingga chatbot perlu mekanisme alternatif untuk tetap memberikan informasi bermanfaat. Pengujian kepuasan pengalaman pengguna berfokus pada beberapa kategori untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang performa chatbot. Terdapat 5 kategori evaluasi, yaitu relevansi, kejelasan, kemudahan penggunaan, keselarasan emosi, dan kepuasan keseluruhan. Terdapat 38 responden yang telah mengisi kuesioner kepuasan pengguna chatbot dengan menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Berikut adalah rata-rata skor per kategori kepuasan pengalaman pengguna. Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa chatbot telah memberikan pengalaman yang cukup memuaskan bagi pengguna, terutama dalam hal relevansi respon, kejelasan, dan keselarasan emosi. Namun terdapat beberapa area yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek kemudahan penggunaan, di mana pengguna merasa bahwa respon chatbot masih bisa ditingkatkan dari segi kecepatan dan antarmuka yang lebih intuitif. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi chatbot berbasis GPT yang terintegrasi dengan analisis sentimen dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Tingkat akurasi respon chatbot mencapai 88%, yang menunjukkan kemampuan chatbot yang cukup baik dalam menjawab pertanyaan pengguna dengan relevan dan tepat. Sedangkan analisis sentimen memiliki skor precision 90%, recall 90%, F1 score 90%, dan accuracy 93,3%, yang memperlihatkan bahwa chatbot mampu mengenali berbagai nuansa emosional, terutama untuk sentimen positif dan negatif. Selain itu, hasil pengujian terhadap kepuasan pengguna juga menunjukkan respon positif terhadap kualitas interaksi chatbot. Sebagian besar pengguna menyatakan bahwa respon chatbot tidak hanya relevan dan jelas, tetapi juga memiliki nuansa emosional yang sesuai, sehingga memberikan pengalaman interaksi yang lebih personal dan empatik. Namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. Chatbot masih mengalami kesulitan dalam memahami bahasa kasual atau konteks tersirat, serta menunjukkan ketidaktepatan pada ekspresi sentimen halus atau sindiran. Selain itu, waktu respon yang lebih dapat dioptimalkan dan antarmuka yang kurang intuitif bagi sebagian pengguna menjadi aspek penting yang dapat ditingkatkan. Dengan hasil tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa chatbot mampu memberikan respon yang sesuai dengan emosi pengguna dan memenuhi tujuan optimalisasi pengalaman pengguna secara efektif.
Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi chatbot di masa depan dan meningkatkan kualitas layanan digital. Terima kasih.